Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selva Agija. Di sini saya akan membahas tentang cara menghitung uji tes satu sampel atau one sample t-test menggunakan SPSS. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu uji T. Uji T adalah salah satu uji statistik parametrik yang dimana dikembangkan oleh William Sillibuser pada tahun 1915. Uji T ini merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji rata-rata populasi berdasarkan data sampel yang diketahui. Nah, biasanya uji T ini digunakan untuk satu sampel, dua sampel independen, ataupun dua sampel berpasangan. Karena aku akan membahas uji T satu sampel, maka aku akan menjelaskan tujuan dari uji T satu sampel, yang dimana bertujuan untuk membandingkan apakah nilai rata-rata suatu sampel sesuai dengan rata-rata yang diketahui. Sebelumnya, uji one sample t-test ini merupakan bagian dari statistik parametrik, oleh karena itu asumsi dasar yang harus terpenuhi adalah data penelitian berdistribusi normal, atau langkah pertamanya itu mencari uji normalitas. Lalu, setelah kita mengetahui terpenuhi atau tidaknya uji normalitasnya, kita berlanjut ke uji T satu sampelnya. Nah, di sini aku memiliki data yang dimana seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar matematika siswa yang aktif di BEN adalah sama dengan 75. Peneliti memilih secara acak 12 siswa yang aktif di BEN. Nah, jadi ini adalah data dari 12 siswa itu yang dipilih secara acak tapi aktif di BEN. Kita copy datanya lalu pindahkan ke SPSS. Tapi sebelum itu, kita klik variabel view-nya, kita tulis di sini hasil. Nah, nanti untuk type with desimalnya, value missing, column, elix, semi-sort, and roll bakal otomatis sendiri. Oke. Nah, ya kan? Nah, untuk labelnya itu sendiri kita tulis hasil belajar matematika. Oke. Nah, untuk misal tinggal klik biasa nanti muncul. Oke, lanjut kita ke data view yang dimana di sini kita akan memastikan data yang kita dapat. Nah, sudah muncul. Setelah itu kita ke analisis yang dimana kita pilih deskriptif statistik lalu explore. Nah, setelah ini kita pindah ruaskan hasil belajar matematika ini ke ruas kanan. Oke. Setelah itu kita lihat displaynya itu bold, lalu pilih plot. Nah, kita centang normalitas plot with testnya. Continue. Oke. Nah, jadi ini SPSS ini merupakan jalan alternatif atau cara yang mudah untuk mendapatkan sebuah data ya dalam menganalisis data. Oke, nah kita fokus ke test of normality yang dimana di sini ada Shapiro-Wilk. Nah, streaknya ini 368 atau 0,368. Kita ketahui bahwa sebesar 0,368 ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar matematika siswa yang aktif di BEN ini berdistribusi normal, atau asumsi normalitas dalam uji one sample t-test ini sudah terpenuhi. Setelah kita mengetahui bahwa uji one sample t-test ini sudah terpenuhi, kita lanjut ke uji one sample testnya. Oke, kita pilih analisis. Setelah itu convergence, kita pilih one sample t-test. Nah, seperti biasa kita pindah ruaskan. Lalu di sini test value-nya 75. Kenapa? Karena peneliti ingin mengetahui nilai rata-ratanya itu sama dengan 75. Jadi, semisalkan kalian mencari 80, kalian tulis di test value-nya itu 80. Setelah itu, klik OK.
dan akan muncul seperti ini. Nah, kita fokus ke one sample statistik dulu, yang dimana N ini adalah jumlah siswa yang yang kita punyai datanya ya. Nah, 12 sama kan? Lalu meannya ini atau nilai rata-ratanya ini adalah 78,1083. Nah, ini melebihi kan, nilai rata-ratanya melebihi 75. Lalu ini standar deviasi atau simpangan bakunya itu 3,55463 dan standar error meannya atau kesalahan standar sepertinya 1,02613. Oke, setelah itu kita fokus ke one sample testnya, yang dimana hitungnya itu kita dapatkan 3,029. Nanti ini akan kita simpan ke kurva dari hasil uji one sample testnya. Lalu ini GF atau degree of freedom atau bisa disebut derajat kebebasannya itu adalah 11. Lalu di sini kita lihat side 2 tails-nya, 2 tails atau nilai signifikan dengan uji dua sisinya itu 0,11 ya. Nah, setelah kita dapatkan hasil dari ini, kita lanjut ke rumusan hipotesisnya. Yang dimana rumusan hipotesis penelitian dalam uji tes satu sampel ini, H0-nya itu adalah nilai rata-rata hasil belajar matematika yang aktif di band sama dengan 75. Lalu H1-nya itu nilai rata-rata hasil belajar matematika yang aktif di band tidak sama dengan nilai 75. Nah, setelah itu kita ke dasar pengambilan keputusan atau keputusan uji tes satu sampel, yang dimana jika nilai signifikan uji dua sisi ini kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Tapi jika nilai signifikan dua sisinya itu lebih dari 0,05 maka H1-nya itu diterima. H0-nya maaf ya, ini H0. H0-nya diterima. Nah, demikian kita lihat dulu di distribusi nilai T-nya ya, yang dimana kita dapatkan uji dua sisinya itu adalah 0,025 dan degree of freedom-nya atau kita sebut derajat kebebasannya itu 11, sehingga kita bisa dapatkan nilai 2,201 ya. Oke, setelah itu kita masukkan ke dalam kurva, yang dimana hasil kesimpulan uji tes satu sampelnya itu seperti ini. Nah, oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.